Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat sehingga kita semua dapat melakukan perkuliahan via online pada kali ini. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar, yakni Bapak Firdiansyah MPD. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 dengan judul makalah atau dengan judul PPT Teori Kognitif Sosial Bandura. Yang pertama ada saya sendiri, Dandi Pratama, ada Risma Nur Hikmah, ada Oci Nuraini, dan ada Siti Aminah Al-Awwaliyah. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi. Pengertian sosial belajar. Belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati bahwa meniru suatu pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Teori belajar sosial. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, yakni social learning theory. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, dan strategi pemikiran kecerdasan. Teori belajar sosial atau social learning oleh Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan dan memelihara respon-respon tertentu pada diri seseorang. Asumsi dasar teori ini yaitu sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu yang lain yang menjadi model. Menurut Bandura, tahun 1986 mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru melalui pengamatan, yaitu atensi, retensi, memproduksi gerak motorik, ulangan, atau penguatan dan motivasi. Ada eksperimen Albert Bandura, eksperimen pemodelan Bandura, kumpulan A, kumpulan B, rumusan, hasil keseluruhan eksperimen, dan rumusan lagi. Kelebihan dan kelemahan teori belajar sosial Bandura. Kelebihan teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antar lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kelemahan teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan. Implikasi yang berkait rapat dengan teori pembelajaran sosial terhadap pengajaran dan pembelajaran yang pertama ialah sebagai seorang guru. Seorang guru amat penting bagi kita memberi setiap orang murid peluang untuk memerhati dan mencontohi berbagai jenis model yang menunjukkan tingkah laku yang diingini.
Oleh yang demikian, kita hendaklah memastikan bahwa kita sendiri oleh menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani serta memaklumkan kepada anak murid berkenaan kesan sesuatu tingkah laku yang tidak bermoral, melanggar norma-norma masyarakat dan undang-undang, bersifat eksploitasi dan manipulasi dan sebagainya. Kedua, kita sebagai guru perlu memastikan dan berusaha menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Perkara seperti memberi insentif, pengukuhan, dan sokongan moral seharusnya diberi kepada murid-murid secara terus-menerus bagi menggalakkan berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid pada masa kini. Kesimpulan yang dapat dipetik dari makalah ini adalah belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Teori kognitif sosial atau sosial kognitif teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif secara faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Bandura mengembangkan model deterministik resip-koral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Kekurangan dari pembelajaran sosialnya yaitu ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Sedangkan kelebihan dari teori ini lebih lengkap dibandingkan dari teori belajar sebelumnya karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan adalah hendaklah memastikan bahwa kita sendiri boleh menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani serta memaklumkan kepada anak murid berkenaan kesan sesuatu tingkah laku yang tidak bermoral. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.